Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sunda Anime. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Abang harap ya kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaninya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini abang akan lanjutkan lagi pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen, di mana pada chapter sebelumnya diperlihatkan Yuji Itadori akan bertarung melawan kutukan berwujud belalang. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke teman-teman, pada chapter 87 manga Jujutsu Kaisen ini, karena musuh Yuji adalah kutukan berwujud belalang, jadi di sini ada sedikit penjelasan tentang bagaimana bahayanya si serangga yang sering kita lihat di sawah ini apabila mereka secara bergerombol menyerang suatu tempat atau sering kita sebut sebagai wabah belalang. Di sini pun dijelaskan bahwa wabah belalang adalah sebuah musibah skala besar dengan ciri khas merajalelanya populasi belalang. Mereka atau para belalang ini tidak hanya memakan tanaman ladang, tapi juga rambut, baju, gubuk, dan apapun yang terbuat dari tanaman. Nah, seekor belalang dewasa dikatakan bisa memakan setara dengan bobot tubuhnya sendiri per hari, yang artinya 1 ton gerombolan belalang bisa mengkonsumsi makanan yang cukup untuk memberi makan 2.500 manusia untuk 1 hari. Wah, gila juga ya. Untung di negara kita ini jarang terjadi wabah seperti ini. Kemudian masuk kepada panel berikutnya, di mana di sini diperlihatkan si kutukan belalang yang sebelumnya telah dipukul, ditendang oleh Yuji Itadori, kini mulai melakukan serangan balik. Di sisi lain, Itadori sendiri yakin bahwa kutukan yang sedang dihadapinya ini adalah kutukan tingkat tinggi karena kutukan ini bisa memahami kata-kata. Tak lama berselang, si kutukan belalang ini pun mulai melancarkan serangan pukulan ke arah Yuji Itadori. Namun, dengan gerakan cepat, Yuji pun berhasil menghindari serangannya tersebut. Karena Yuji lebih banyak menghindar dibanding menyerang, jadi si belalang ini berpikir kalau Yuji Itadori hanya berlari. Si kutukan belalang pun berkata, "Dia hanya lari." Yuji pun bertanya, "Apanya? Yang mana?" Si belalang pun menjawab, "Kau itu pintar atau tidak pintar?" "Aku pintar." Sembari berjalan ke arah kutukan belalang tersebut, Itadori pun berkata, "Orang yang pintar gak sembarangan bilang kalau mereka itu pintar." Mendengar hal tersebut, seketika si belalang pun langsung menutupi mulutnya sembari berkata, "Masa sih?" Lalu pada panel berikutnya diperlihatkan pertarungan sengit antara Yuji Itadori melawan si belalang pun benar-benar terjadi. Sang kutukan belalang pun diperlihatkan memakai 2 hingga 4 tangannya untuk menyerang Itadori. Akan tetapi, hanya dengan mengandalkan 2 tangannya saja, Itadori pun terlihat masih mampu mengimbangi dan menangkis semua serangan yang mengarah kepadanya. Malahan, Itadori justru mampu membuat babak belur kutukan belalang tersebut yang memiliki tangan, rahang, dan mata yang semuanya lebih baik dari milik manusia. Dikarenakan serangan keempat tangannya ini telah dibaca baik oleh Yuji Itadori, jadi si kutukan belalang ini berencana akan menyerang Itadori menggunakan salah satu bagian tubuhnya yang sangat berbahaya, yaitu ekor. Namun ketika hal itu ia lakukan, ternyata respon Yuji ini jauh lebih cepat. Yuji pun berhasil memukul ekor belalangnya tersebut hingga terpisah dari tubuhnya. Singkat cerita, Yuji pun berhasil mengalahkan dan menghancurkan benda yang telah dicurigainya. Setelah benda tersebut hancur, tirai pun akhirnya naik. Meimei dan adiknya bersiap menuju ke lokasi B5F dan menunggu Itadori. Sementara itu, di tempat yang tak jauh diperlihatkan Mahito menyadari si kutukan belalang telah kalah. Ia pun yakin ada saman kuat yang datang. Karena ada tuas yang lain, Mahito pun tak bisa bertarung dengan saman tersebut. Masuk ke chapter berikutnya, di mana di awal cerita diperlihatkan Gojo sedang mengejar si arwah kutukan berkepala gunung berapi yang mencoba kabur darinya. Untuk bisa menghindar dan menyerang Gojo secara tidak terlihat, Jogo pun melempar seorang manusia agar fokus Gojo teralihkan. Namun sayang, karena Infinity yang dimiliki Gojo, Jogo pun masih tidak bisa melukainya. Agar kematian Hanami tidak sia-sia, Jogo pun meminta Choso untuk bersembunyi di antara manusia lalu serang mereka dengan perluasan. Jika Choso tak membantunya, Jogo pun mengancam akan membunuhnya. Tak lama kemudian, Choso pun melakukan apa yang diminta oleh Jogo. Namun sayang, serangannya lagi-lagi tak dapat menyentuh Gojo Satoru.
Sementara Gojo sendiri menyadari bahwa musuh-musuhnya tersebut sedang mencoba menjaga jarak dan orang-orang yang tak bisa melihat kutukan mulai menjauhinya. Gojo pun berpikir setelah cukup banyak yang berpencar, dirinya pun akan bisa menghajar Jogo. Menurutnya, membatalkan jurus seperti tadi pun juga percuma, karena musuhnya tahu dirinya mengincar pertarungan jarak dekat. Selain itu, kalau Jogo berhasil bekerja sama dengan Kushoju dan menggunakan teknik skala besar pada kerumunan, maka situasinya akan jadi merepotkan. Sementara di tempat lainnya diperlihatkan Geto dan rekannya masih belum melakukan pergerakan karena Gojo masih baik-baik saja walaupun 20 menit sudah berlalu. Beralih ke lokasi lainnya, tepatnya di stasiun metro Tokyo di depan kuil Meiji B4F, diperlihatkan Yuji Itadori, Mei Mei dan adiknya sedang bergegas menuju tempat keberadaan Mahito. Sembari berlari, Mei Mei pun memuji Itadori karena murid Gojo ini sangat luar biasa. Awalnya, Mei Mei mengira Itadori akan kesulitan. Ia pun berkata bahwa Itadori sudah layak untuk jadi penyihir tingkat 1. Menurutnya, dirinya masih belum melihat siapapun bisa mencapai sejauh ini tanpa teknik apapun sejak Kusakabe. Mendengar pujian yang dilontarkan oleh Mei Mei, sikap Itadori pun terlihat biasa-biasa saja. Karena yang tadi dia kalahkan bukanlah Mahito. Lalu ketika Itadori, Mei Mei dan adiknya sampai di lokasi tujuan, ternyata di lokasi tersebut mereka tidak menemukan Mahito ataupun keberadaan orang-orang. Mereka hanya menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk terdiam di atas lantai. Itadori pun berkata, "Hei kau, tidak apa-apa, apa yang terjadi?" Orang tersebut pun menjawab, "Semuanya monster, mereka masuk kereta. Katanya sudah penuh, jadi aku tak dibutuhkan." Ketika orang tersebut menjawab pertanyaan Itadori, tiba-tiba seluruh anggota tubuhnya berubah. Melihat hal tersebut, Itadori pun sangat marah dan ia tahu kalau Mahito tadi berada di sini. Lalu saat ingat orang-orang masuk kereta, Itadori pun khawatir terhadap gurunya. Sementara itu, di lokasi Gojo Satoru sendiri diperlihatkan tiba-tiba satu kereta datang dan berhenti tepat di dekat kerumunan orang-orang. Lalu ketika orang-orang berdesak-desakan ingin segera masuk ke dalam gerbong kereta tersebut, tiba-tiba keluarlah para manusia mutan dari dalam gerbong kereta dan menyerang mereka. Dengan kejadian ini, situasi pun benar-benar semakin kacau. Melihat hal tersebut, Gojo pun berkata, apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Lalu di panel berikutnya diperlihatkan Mahito keluar dari gerbong kereta. Kemudian ia menyapa Jogo dan berkata, "Udaranya, baunya enak sekali di sini. Di sini penuh dengan rasa takut. Kita harus menyisakan beberapa manusia hidup dan kita bisa melepaskan mereka ke hutan dan memburu mereka di akhir pekan." Jogo pun berkata, "Apa aku boleh membakar seluruh hutannya?" Lalu Mahito pun berkata, "Hanami nanti marah loh." Setelah itu, Jogo pun memberitahu Mahito bahwa Hanami sudah mati. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 87 sampai 88. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.